Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, pada pertemuan minggu lalu saya sudah membahas bagaimana cara untuk menghitung percepatan spektral design. Nah, di soal yang telah saya sediakan kemarin beberapa sudah saya koreksi ya. Alhamdulillah sudah bisa mengerjakan dengan baik. Nah, di soal yang kemarin yang saya sediakan itu kan ada perhitungan diketahui suatu tabel NSPT ya. Nah, tabel NSPT itu untuk merujuk klasifikasi situsnya. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke materi koefisien respons seismik, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui dari tabel NSPT itu nilai NSPT suatu tanah. Jadi nilai NSPT suatu tanah bisa muncul detailnya berapa. Nah, kemarin kan cuma nilai kasarnya. Kita lihat range-nya saja dari misalnya 15 sampai 60 berarti tanah sedang. Jadi kita dari tabel itu kita bisa menghitung berapa sih nilai pasti dari NSPT tanah itu. Oke, dalam menentukan klasifikasi situs yang perlu diketahui bahwa getaran yang disebabkan oleh gempa cenderung membesar pada tanah lunak dibandingkan pada tanah keras atau bebatuan. Jadi, pada proses penentuan klasifikasi tanah tersebut didasarkan atas data tanah pada kedalaman hingga 30 meter. Karena menurut penelitian hanya lapisan-lapisan tanah sampai kedalaman 30 meter saja yang menentukan pembesaran gelombang gempa. Nah, ini berdasarkan penelitian dari Wangsadinata tahun 2006. Nah, pada soal yang telah saya sampaikan kemarin itu kan ada data kedalaman dan NSPT. Jika jumlahkan nilai kedalamannya itu totalnya hanya 30 meter saja. Karena ini alasannya. Hanya lapisan-lapisan tanah sampai kedalaman 30 meter saja yang menentukan pembesaran gelombang gempa. Seperti yang sudah saya bahas di pertemuan kemarin, bahwa untuk menentukan klasifikasi situs ada 3 parameter yang bisa digunakan. Yang pertama, berdasarkan kecepatan rata-rata gelombang geser atau nilai V. Yang kedua, berdasarkan tahanan penetrasi standar atau nilai NSPT-nya. Yang ketiga, berdasarkan kuat geser nir alir rata-rata atau tegangan geser atau nilai S-nya. Misalnya untuk tanah dengan kelas situs tanah sedang, maka nilai kecepatan rata-ratanya harus memenuhi 175 sampai 350 meter per sekon. Sedangkan untuk nilai NSPT-nya harus memenuhi range 15 sampai 50. Sedangkan untuk nilai kuat geser nir alir rata-rata atau nilai S-nya berada pada range 50 sampai 100 kN per meter kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal yang kemarin. Jadi nilai NSPT-nya diketahui, kedalamannya diketahui. Tapi kita belum bisa menentukan berapa sih nilai pasti dari tanah itu, nilai NSPT-nya berapa dari data kedalaman dan NSPT. Nah, yang kemarin kita dapat itu adalah nilai NSPT kasar ya, kira-kira atau pendekatan. Nah, hari ini kita akan mencari berapa sih nilai NSPT-nya. Untuk menentukan klasifikasi situs, yang pertama bisa berdasarkan parameter kecepatan rata-rata gelombang geser atau V. Nah, ini rumusnya V sama dengan sigma D per sigma D per V. D ini adalah tebal setiap lapisan antara kedalaman 0 sampai 30 meter, sedangkan V adalah kecepatan gelombang geser lapisan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan parameter yang kedua, yaitu tahanan penetrasi standar atau nilai NSPT-nya. Rumusnya hampir sama, N sama dengan sigma D per N. D ini adalah tebal, N ini adalah nilai NSPT per masing-masing ketebalan. Nah, untuk parameter yang terakhir adalah menentukan klasifikasi situs berdasarkan kuat geser nir alir rata-rata atau tegangan geser atau nilai S-nya. Nah, rumusnya S sama dengan sigma D per S. D itu adalah ketebalan, S adalah nilai kuat geser nir alir. Nah,
nanti sudah diketahui ya nilai kuat geser nil arir per masing-masing ketebalannya berapa. Oke, langsung saja masuk ke contoh soal. Jadi bagaimana cara kita menentukan klasifikasi situs berdasarkan data NSPT. Nah, di tabel ini sudah tertera kedalaman dan nilai NSPT-nya. Pada lapisan tanah 1, kedalaman atau tebalnya itu 1 meter, nilai NSPT-nya 13. Pada lapisan tanah yang kedua, tebalnya 1,5, nilai NSPT-nya 14,5. Pada lapisan tanah ketiga, kedalaman atau tebalnya 2,1 meter, nilai NSPT-nya 13,5. Sampai pada lapisan tanah yang terakhir, tebal atau kedalamannya 6 meter, nilai NSPT-nya 60,3. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan tipe tanah menggunakan nilai NSPT ini? Jadi nanti akan muncul nilai NSPT dari kesemua lapisan tanah ini ya. Oke, langsung saja kita buat tabel bantuan ya. Jadi tadi ada kedalaman NSPT, nah di sampingnya kita tambahkan tabel bantuan yaitu nilai tebal per NSPT sesuai dengan rumusnya tadi ya, sigma D per N. D itu adalah tebal, N itu adalah nilai NSPT-nya. Jadi sigma D per N untuk lapisan tanah 1 berarti 1 dibagi 13 menghasilkan nilai D per N 0,0769. Lalu yang lapisan tanah yang kedua, tebal atau kedalamannya 1,5, nilai NSPT-nya 14,5. Berarti D per N-nya 1,5 per 14,5 didapat nilai N-nya 0,103. Sampai ke lapisan tanah yang terakhir, tebal atau kedalamannya 6 meter, nilai NSPT-nya 60,3. Didapat D per N 0,099. Lalu kita jumlahkan semua nilai D per N-nya. Sigma D per N didapat 1,7136. Sedangkan sigma D kita jumlahkan semua kedalaman dan tebalnya 1 ditambah 1,5 sampai ke lapisan terakhir 6 meter, di total sebanyak 30 meter. Oke, kita masukkan ke rumus N sama dengan sigma D-nya 30 per sigma D per N. Sigma D per N-nya 1,7136. Nah, didapat nilai N keseluruhan 17,506. Nah, dari hasil tersebut didapat nilai N 17,506. Dapat tipe tanah sedang, karena tipe tanah sedang itu yang memiliki nilai NSPT 15 sampai 50. Berarti tabel ini atau data tanah ini termasuk ke dalam tanah sedang karena nilai NSPT keseluruhannya 17,506, masih di dalam range 15 sampai 50. Selanjutnya kita disuruh untuk menentukan klasifikasi situs, tapi yang diketahui adalah nilai kedalaman atau tebal tanah dengan nilai tegangan geser atau S-nya. Nah, pada lapisan tanah 1, nilai tebal atau kedalamannya 3 meter, nilai tegangan gesernya 31. Pada lapisan tanah kedua, kedalamannya 3,5 meter, nilai tegangan geser atau S-nya 34. Sampai ke lapisan tanah yang terakhir, tebal atau kedalaman tanahnya 4,5, tegangan geser atau S-nya 76. Nah, di sini kita disuruh menentukan berapa sih tegangan geser dari keseluruhan data yang diketahui ini. Sama seperti kita menghitung tadi nilai kedalaman dan nilai NSPT, menghitung tegangan gesernya pun kita gunakan tabel bantuan ya, kita tambahkan tabel bantuan di sebelah kanan. Oke, kita masukkan tadi nilai kedalaman atau tebalnya, terus nilai tegangan gesernya kita masukkan. Lalu di tabel yang paling kanan kita tulis sigma
D per S-nya. Oke, pada lapisan tanah 1, kedalaman atau tebalnya 3 meter, nilai S-nya 31, berarti nilai D per S sama dengan 0,096, didapat dari 3 per 31. Lapisan tanah yang kedua, kedalamannya atau tebalnya 3,5 meter, sedangkan nilai tegangan gesernya 34, berarti D per S 3,5 per 34, didapat nilai S-nya 0,1029, sampai kita hitung di lapisan paling terakhir, yaitu kedalaman atau tebal 4,5 meter dengan tegangan geser 76, didapat tebal per S 4,5 per 76 0,059. Lalu kita jumlahkan ya, sigma D per S-nya didapat 0,5639. Kita jumlahkan juga sigma D-nya, total kedalaman atau total tebalnya. 3 ditambah 3,5 ditambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3,7 tambah 4,3 tambah 4,5 didapat 30. Jadi nilai tegangan gesernya sigma D-nya 30 dibagi sigma D per S. Sigma D per S totalnya 0,5639. Jadi nilai S sama dengan 30 dibagi 0,5639, didapat S 531956. Nah, karena nilai S-nya didapat 53195, maka dia termasuk ke golongan tipe tanah sedang. Jadi kita lihat pada tabel nilai tegangan geser ya. Pada nilai tegangan geser, tanah sedang memiliki klasifikasi 50 sampai 100 kN per meter kuadrat. Jadi dia termasuk ke tanah sedang karena nilai S-nya 53,195 kN meter kuadrat. Lanjut, sebelum kita menentukan koefisien respons seismik, kita harus mengetahui koefisien modifikasi responsnya dulu. Jadi koefisien modifikasi respons dilambangkan dengan huruf R. Ini berkaitan dengan daktilitas rencana struktur. Nilainya bergantung pada sistem struktur yang digunakan. Jadi nilai R ini dapat ditetapkan di SNI tabel 9 atau tabel 20 untuk bangunan menyerupai gedung, dan SNI tabel 21 untuk bangunan yang tidak menyerupai gedung. Nah, di contoh yang saya tampilkan ini tabel 9 untuk bangunan menyerupai gedung. Misalnya, kita akan merencanakan suatu bangunan dengan rangka beton. Jadi, koefisien modifikasi responnya kita bisa lihat di situ nilai R untuk rangka beton bertulang pemikul momen khusus besar nilai R-nya 8. Itu berarti dia adalah koefisien modifikasi responnya. Sudah ditetapkan nilainya 8 karena dia jenis strukturnya adalah rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Setelah kita menentukan koefisien modifikasi respon atau nilai R-nya, selanjutnya kita hitung periode fundamental perkiraan. Karena periode fundamental struktur belum dapat ditentukan, perlu ditentukan periode fundamental perkiraan. Ini dilambangkan dengan TA, satuannya second atau detik. Jadi nilai TA ini bisa dihitung dengan persamaan TA sama dengan CT kali HN pangkat X. HN ini adalah ketinggian struktur dalam meter. Misalnya suatu gedung memiliki ketinggian 20 meter, berarti nilai HN-nya 20. Sedangkan CT dan X itu adalah koefisien yang ditentukan dalam tabel SNI. Misalnya tadi di koefisien modifikasi respon dia adalah rangka beton. Jadi untuk nilai CT dan X rangka beton pemikul momen, CT-nya 0,0466 sedangkan nilai X-nya adalah 0,9. Oke, langkah terakhir barulah kita bisa menentukan koefisien respons seismik. Koefisien respons seismik atau CS ini ditentukan dengan persamaan SDS per R per IE. SDS ini adalah parameter percepatan spektral desain ya yang telah kita pelajari minggu lalu. Sedangkan R adalah modifikasi respon. IE adalah faktor keutamaan gempa. Jadi nilai CS bisa dihitung ya. Sedangkan untuk persamaan yang ketujuh,
nilai CS sama dengan SD1 per T dikali R per IE. SD1 juga sudah bisa kita hitung, itu merupakan parameter percepatan spektrum desain di pertemuan kemarin. Sedangkan T itu adalah TA ya, periode fundamental struktur atau perkiraan struktur. R adalah faktor modifikasi respon, IE adalah faktor keutamaan gempa. Jadi CS untuk persamaan yang ke-7 bisa kita hitung. Sedangkan untuk nilai CS persamaan 8, rumusnya 0,044 kali SDS kali IE harus lebih besar dari 0,01. Jadi setelah nilai CS ini, ketiga CS ini kita dapatkan, yang perlu kita lakukan adalah nilai dari persamaan yang 6 itu tidak boleh melebihi dari persamaan 7 dan tidak boleh kurang dari persamaan 8. Nah, itu yang perlu kita bandingkan, karena kalau nilai koefisien respon seismik sudah memenuhi persyaratan itu, jadi dia sudah oke. Nah, itu yang kenapa kita harus menghitung koefisien respon seismik untuk membandingkan nilai CS-nya itu. Jadi nilai CS persamaan ke-6 tidak boleh melebihi persamaan nomor 7 dan tidak boleh kurang dari persamaan 8. Nah, kalau sudah memenuhi syarat itu, berarti kalian bisa tulis bahwa respon seismiknya oke. Oke, untuk hari ini saya cukupkan untuk materi koefisien respon seismik. Minggu depan kita akan menghitung beban gempa seismik ya. Kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.